Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artia Salvi, NPM 1913034030. Di sini saya akan membacakan e-book saya yang berjudul Etnoekologi, buku yang berkaitan dengan mata kuliah ekologi geografi. Langsung saja, di sini buku etnologi karya Rudi Hilmanto, penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung 2010. Langsung saja pada bab 1, yaitu membahas tentang pendahuluan. Manusia hidup di dunia selalu melakukan interaksi dan adaptasi dengan alam. Manusia melakukan adaptasi dan interaksi mengembangkan budaya sehingga terjadi perubahan-perubahan ekosistem. Pembahasan antara manusia dengan alam memang sangat kompleks dan rumit. Kompleksitas interaksi dan adaptasi manusia dengan alam tidak terlepas dari pengaruh unsur biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitarnya. Semua ruang aktivitas atmosfera dan budayanya tidak bisa lepas dari atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Manusia sebagai penghuni bumi untuk kelestarian hidupnya tergantung pada kondisi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Sehingga dalam membahas ilmu etnologi, kita tidak akan terlepas dari ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, meteorologi, klimatologi, geologi, pedologi, geomorfologi, oceanologi, hidrologi, fitologi, dan zoologi. Dasar-dasar ilmu etnoekologi sebenarnya sudah ada sejak tahun 50-an, yaitu berasal dari ilmu-ilmu bangsa-bangsa N. Daljuni 1982. Ilmu etnologi yang menjadi pokok pikirannya adalah manusia dan ekologi yang merupakan jembatan menghubungkan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Pemisahan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan di dalam ilmu etnologi bersifat semu. Hal ini karena dalam memahami dan mempelajari hubungan manusia dan ekologi tak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari gambar 2. Manusia melakukan adaptasi dan interaksi mengembangkan budaya sehingga terjadi perubahan-perubahan ekosistem. Pengembangan budaya dan perubahan ekosistem akan nampak pada fenomena lingkungan alam, lingkungan masyarakat, dan secara keseluruhan fenomena tersebut dilihat dari sejarah. A. Fenomena lingkungan alam. Fenomena lingkungan alam dalam hal ini memandang ilmu bumi sebagai sudut pandang menggunakan biologi untuk memahami pola flora dan fauna, baik secara regional maupun global, dan matematika serta fisika untuk memahami pergerakan bumi dan hubungannya dengan anggota tata surya yang lain, termasuk juga kondisi ekologi. Topik terkait kondisi di lingkungan bumi adalah atmosfer, kepulauan, gurun, pulau, bentuk muka bumi, laut, sungai, danau, iklim, tanah, geomorfologi, biogeografi, garis waktu geografi, paleontologi, hidrologi, dan sebagainya. B. Fenomena lingkungan masyarakat. Fenomena lingkungan masyarakat dalam hal ini memfokuskan pada ilmu sosial dan aspek non-fisik yang menyebabkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan wilayahnya dan manusia lainnya. C. Fenomena dilihat dari sejarah. Sebagai sebuah ilmu, sejarah menaruh perhatian pada penyelidikan terhadap dinamika kehidupan manusia dalam kaitannya dengan peristiwa dan kejadian di masa lalu. Sejarah berkewajiban memberikan penafsiran tentang masa lalu. Frederick dan Suroto tahun 2005 yang dirangkum Hafidz Setria di 2006 menyatakan bahwa pemikiran sejarah paling tidak mengandung 3 unsur utama, yaitu 1 waktu, 2 fakta, 3 kausalitas. Menurut Hafidz Setiadi, dalam falsafah keilmuan ruang dan waktu selalu dipandang secara terintegrasi. Samuel Alexander, seorang ahli filsafat asal Inggris, pada tahun 1920 menyatakan, all vital problems of philosophy depend for their solution of the problem of what space and time are, and more particularly how they are related to each other. Meskipun ungkapan di atas dinyatakan dalam konteks filsafat ilmu, konsep ruang dan waktu selalu dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dalam berbagai aktivitasnya selalu melakukan organisasi ruang dan waktu. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan perlu memberlakukan kedua konsep tersebut secara lebih
nyata demi kemajuan kehidupan manusia. Lombard tahun 2005 menyatakan bahwa kajian sejarah selalu memerlukan kejelasan akan batas temporal dan spasial sehingga diperoleh gambaran serta akibat yang utuh, tuntas, dan tidak timpang. Selanjutnya, dia juga menyatakan bahwa tidak satu pun sebuah rancangan sejarah akan mencapai tujuan tanpa memperhatikan faktor permukaan bumi. Selanjutnya, analisis ilmu etnoekologi dengan bantuan bidang ilmu lain. Analisis pada bidang ilmu etnoekologi yang berkaitan dengan fenomena sosial dan fenomena alami yang meliputi aspek-aspek yaitu kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, kependudukan, sejarah, lingkungan, ekosistem, iklim, dan lain-lain. Analisis bidang ilmu etnoekologi dengan latar belakang kebudayaan wilayah akan berlangsung dengan baik jika kita memiliki pengetahuan tentang kebudayaan. Dengan demikian, pengetahuan dasar ilmu antropologi perlu dimiliki. Kebudayaan suatu wilayah mampu mengungkapkan kejelasan fenomena dan proses keruangan pada wilayah yang dilakukan analisis. Nursyid Sumaat Maja 1981. Analisis bentuk mata pencaharian di suatu wilayah sebagai salah satu aspek buatan manusia yang menjadi aspek kajian ilmu etnoekologi tidak akan memberikan hasil yang memuaskan jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan dasar ilmu ekonomi. Bantuan ilmu ekonomi mampu menganalisis dan menjelaskan penyebaran sumber daya yang tidak merata dengan semua fenomena ekonomi yang timbul, dan kita dapat menganalisis serta menjelaskan sebab akibat fenomena keruangan antara aktivitas ekonomi penduduk dengan alam lingkungannya. Nursyid Sumaat Maja 1981. Fenomena kemasyarakatan merupakan fenomena relasi sosial manusia, merupakan hal yang paling terpenting dalam analisis ilmu etnoekologi, karena fokus dari kajian ilmu etnoekologi adalah manusia yang melakukan interaksi dengan alam. Dengan pengetahuan sosiologi dapat menganalisis dan menjelaskan bagaimana hubungan antar manusia tersebut memanfaatkan alam lingkungannya dan dapat menjelaskan interrelasi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Cara-cara manusia mengatur ketentraman dan keamanan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dengan alam, contoh hubungan manusia dengan pembagian sumber daya, energi, dan pengairan. Meneliti fenomena dan melakukan menganalisis masalah etnoekologi pada suatu wilayah dapat menggunakan metode analisis sejarah. Menggunakan metode ini diperlukan ilmu sejarah sebagai faktor dalam melihat fenomena dan masalah keruangan. Ilmu sejarah tersebut mencakup sejarah aktivitas manusia dan sejarah perkembangan keadaan alam lingkungannya. Dengan adanya ilmu sejarah dapat menjawab kapan tentang sesuatu fenomena berdasarkan faktor waktu. Analisis hanya mengungkapkan fenomena di masa sekarang atau di masa lampau, tetapi juga mampu meramalkan kondisi pada masa yang akan datang. Fenomena alamiah merupakan bagian dari kajian dalam ilmu etnoekologi yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kajian aspek fisik secara terpisah-pisah atau secara sinergi pada ilmu etnoekologi tidak akan berhasil dengan baik. Tidak ada dukungan ilmu yang membahas tentang litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Keinginan manusia untuk mengambil keputusan secara cepat, mudah, dan murah dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini menimbulkan tren para ilmuwan untuk menyusun dan menginterpretasi model kajian sistem keruangan tentang semua fenomena yang terkait dengan variasi seluruh alam, lingkungan, dan manusia dapat disusun. Model-model sistem wilayah yang bersangkutan dari model-model yang kita susun dapat melihat fenomena dan masalah pada kajian ilmu etnoekologi, dan model-model tersebut dapat dijadikan pedoman tentang variasi keruangan di berbagai wilayah. Nursyid Sumaat Maja 1981. Model juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang disederhanakan dari bagian lingkungan yang nyata. Bentuk ungkapan ini dapat dinyatakan dalam bentuk gambar, diagram grafik, dan teori atau rumus matematika. Kebanyakan fakta kelompok saling pertalian dengan iklim, letak daratan, lautan, bentuk permukaan bumi, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia dalam hal ini dengan semua aktivitasnya
yang bercorak ekonomis, politis, sosial, dan budaya di dalam masyarakat yang terorganisasi. Tiap kelompok fakta tersebut memberikan studi spesialis kepada seorang etnoekolog pemahaman bagaimana reaksi batuan tersebut terhadap faktor yang membentuk permukaan bumi. Kita harus memahami dan mempelajari dari ilmu geologi, pedologi, dan geomorfologi. Begitu pula dengan kondisi iklim. N. Daljuni 1982. Ilmu-ilmu bidang biotik yaitu zoologi, fitologi, anatomi, dan antropologi bagi seorang etnoekolog dapat dipelajari berbagai pola persebaran vegetasi, hewan, dan manusia di permukaan bumi dan bagaimana pengaruhnya terhadap alam. Prinsip-prinsip ekonomi, teori ilmu politik, dan sejarah diperlukan untuk mengerti mengapa bagaimana berbagai masyarakat itu berbeda menurut tempat dan pengaruh lingkungan alamnya. N. Daljuni 1982. Menurut geograf Jerman, suatu wilayah yang dirangkum dari N. Daljuni mengandung 3 dimensi. Yang pertama, pertalian hal-hal yang sejenis. 2. Perkembangan di dalam waktu. 3. Susunan dan penyebaran di ruang. Apabila dipikirkan, maka masing-masing dimensi ada 3 hal yang saling berurutan, yaitu 1. Fungsi wilayah, 2. Proses wilayah yang terjadi, 3. Struktur wilayah. Pertalian manusia dan lingkungannya secara administrasi wilayah, yaitu negara-negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau dusun yang selalu mengandung hubungan pertalian manusia dan bumi. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga hubungan pertalian di atas adalah alur pertalian hubungan manusia dengan alam bagi seorang etnoekolog dipandang bagaimana manusia mencoba untuk menguasai alam dari berbagai hambatan yang ada oleh alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas. Manusia dengan daya dan upaya memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari hambatan yang ada dan pilihan yang diberikan oleh alam. Manusia dalam proses menguasai alam melakukan adaptasi, menahan dan menaklukkan tenaga alam demi kelestarian hidup manusia. N. Daljuni 1982. Ilmu etnoekologi, walaupun dalam kajiannya banyak menyentuh bidang ilmu lain, misalnya imigrasi dalam sosiologi, komoditi yang diperdagangkan dalam ekonomi, ciri khas kehidupan kelompok masyarakat tertentu dalam antropologi, letak bujur dan lintang suatu daerah dalam ilmu geografi. Ilmu etnoekologi sebenarnya menelaah watak khas suatu tempat dalam arti luas maupun sempit yang dihuni oleh manusia atau masyarakat. Ilmu etnoekologi akan tetap terikat oleh tempat tertentu atau lebih luas terikat pada wilayah atau negara tertentu yang memunculkan ciri khas yang ditampilkan pada wilayah tersebut akibat adanya manusia sebagai penghuni dengan segala aktivitasnya yang tak terbatas. Cakupan ilmu etnoekologi. Pemahaman ilmu etnoekologi akan mengalami perkembangan terus-menerus seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan hasil penelitian-penelitian yang terus dinamis. Intisari ilmu etnoekologi yang diadaptasi N. Daljuni mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Ilmu etnoekologi sebagai ilmu pengetahuan. Geofisis. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis atas seluk-beluk tanah, air, iklim, dan curah hujan sebagai habitat manusia adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan abiotik dan biotik. 2. Ilmu etnoekologi sebagai ilmu landscape study. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis dan pemahaman pada daerah pantai, pegunungan, daerah dataran rendah sebagai habitat manusia untuk melakukan aktivitas adaptasi ke ruangan mereka. 3. Ilmu etnoekologi sebagai ekologi budaya. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis dan pembahasannya mengenai semua aspek kebudayaan saling berhubungan secara fungsional dengan cara yang tidak pasti. Keempat, ilmu etnoekologi sebagai ilmu ekologi dan adaptasi manusia. Hal ini dikarenakan analisis dan pembahasan mengenai adaptasi manusia bersama budaya yang melekat terhadap habitatnya dan makhluk hidup lainnya. Manusia tidak hanya sebagai makhluk biotik
bagian dari alam lingkungannya, tetapi manusia sebagai kekuatan untuk mengubah alam. Jadi, kesimpulan dari bab 1 yang dapat saya ambil adalah manusia melakukan adaptasi dan interaksinya dengan alam mengembangkan budaya yang dimilikinya sehingga terjadi proses perubahan ekosistem. Kompleksitas interaksi antara manusia dengan alam tidak terlepas dari pengaruh biotik dan abiotik yang ada di lingkungan sekitarnya. Semua ruang aktivitas manusia dan budayanya dari generasi ke generasi tidak bisa lepas dari atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Manusia sebagai penghuni bumi untuk kelestarian hidupnya tergantung pada kondisi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer, sehingga dalam membahas ilmu etnoekologi, kita tidak akan terlepas dari ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, meteorologi, klimatologi, geologi, pedologi, geomorfologi, oseanologi, hidrologi, fitologi, dan zoologi. Ilmu etnoekologi yang menjadi pokok pikirannya adalah lingkungan dan manusia, yang merupakan jembatan yang menghubungkan di antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Ilmu etnoekologi, walaupun dalam kajiannya banyak menyentuh bidang ilmu lain, misal sosiologi, ekonomi, antropologi, ilmu geografi, ilmu etnologi, sebenarnya menelaah watak khas suatu tempat dalam arti luas maupun sempit yang dihuni oleh manusia atau masyarakat. Ilmu etnoekologi akan tetap terikat oleh tempat tertentu atau lebih luas terikat pada wilayah atau negara tertentu yang memunculkan ciri khas yang ditampilkan pada wilayah tersebut akibat adanya manusia sebagai penghuni dengan segala aktivitasnya yang tak terbatas. Selanjutnya yaitu bab 2, membahas latar belakang pemikiran ilmu etnoekologi. Tujuan instruksional khusus. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan latar belakang pemikiran ilmu etnologi yang bersumber dari tokoh-tokoh dari berbagai belahan dunia mengenai ilmu etnoekologi. Munculnya pemikiran ilmu etnoekologi tidak bisa terlepas dari manusia sebagai objek kajian dan para tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikiran mengenai manusia. Latar belakang pemikiran ilmu etnoekologi tersebut adalah yang pertama, manusia sebagai objek kajian. Etnoekologi adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan yang erat antara manusia, ruang hidup, dan semua aktivitas manusia di bumi. Sedangkan dalam ilmu antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia dalam arti untuk mencari keteraturan dan yang ada di dalamnya, manusia dalam arti mencari keteraturan. Sejak zaman Immanuel Kant, filsuf dari Jerman, antropologi dibagi dalam antropologi fisik yang menelaah jasmani manusia sebagai produk yang dihasilkan oleh alam, dan antropologi pragmatis yang membahas kemampuan manusia sebagai makhluk yang bebas melakukan segala sesuatu. Menurut D. N. Daljuni, 3 pandangan tentang manusia dilihat dari 3 filsafat antropologi fisik yang berkaitan dengan perilaku manusia yang ada di permukaan bumi. Yang pertama, pandangan Kristen. Kedua, filsafat rasionalistis ideologis pada abad ke-17. Yang ketiga, filsafat naturalistis pada abad ke-19. Kedua, yaitu ekologi dan determinisme alam. Dirangkum dalam buku N. Daljuni berjudul Pengantar Geografi untuk Mahasiswa dan Guru Sekolah. Tokoh-tokoh ekologi dan determinisme alam seperti Friedrich Ratzel, Alan Churchill, Semple, Ellsworth, Huntington memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu etnoekologi. Sebagai rinci pemikiran tokoh tersebut adalah yang pertama, A. Friedrich Ratzel. Paham determinisme alam selalu dihubungkan dengan filsuf Jerman Friedrich Ratzel, abad ke-19. Tokoh ini pernah belajar zoologi pada ahli biologi Haeckel yang memperkenalkan istilah ekologi melalui bukunya yang berjudul Naturliche Schöpfungsgeschichte pada tahun 1866. Padahalnya ekologi diartikan sebagai ilmu mengetahui pengaruh lingkungan atas kehidupan organisme. Karya Ratzel tidak hanya pada paham determinisme alam, tetapi teori mengenai adaptasi manusia terhadap lingkungan.
Yang kedua yaitu Alan Churchill Sample. Gagasan Russell selanjutnya banyak dikembangkan oleh salah satu muridnya yang berasal dari Amerika, yaitu Alan Churchill Sample. Bukunya yang berjudul Influence of Geographic Environment, The Basis of Russell's System Anthropogeography, tahun 1919. Simple mengungkapkan bahwa manusia merupakan produk dari permukaan bumi. Hal ini bukan hanya manusia sebagai anak dari bumi, karena tubuh menjadi besar oleh hasil bumi. Lebih dari itu, bahwa bumi telah melahirkannya, memberikan didikan, mengarahkan pemikiran, memberikan bermacam-macam masalah alam untuk diselesaikan. Bumi ini tersimpan dalam seluruh jasmani dan rohani manusia. Ilmu etnoekologi yang berkaitan dengan bidang agama tidak hanya menelaah pengaruh ruang atas agama-agama dan fenomena-fenomena keagamaan secara umum, tetapi lebih pada pengaruh agama dan fenomena keagamaan terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu Ellsworth Huntington. Huntington adalah ahli klimatologi tahun 1904 yang pada awalnya seorang ahli geologi. Huntington sebagai tokoh determinisme iklim, yaitu pengaruh iklim terhadap kehidupan. Buku Huntington tersebut berjudul Principle of Human Geography. Arnold Toynbee, seorang filsuf sejarah, melanjutkan pemikiran Huntington mengenai peradaban. Salah satu pemikirannya adalah bahwa peradaban tidak lahir dalam kondisi alam yang sangat sulit atau sangat mudah, tetapi muncul pada kondisi sedang. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh dari Prancis dirangkum dalam buku D'Algeny berjudul Pengantar Geografi untuk Mahasiswa dan Guru Sekolah, dan buku Nursyid Suat Maja, buku berjudul Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisis Keruangan. Tokoh-tokoh dari Prancis seperti Vidal de la Blache, Brances, Sore, Lelenau memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu etnoekologi. Yang pertama, Vidal de la Blache. Tokoh ini merupakan tokoh yang mempunyai pandangan yang berbalik arah dengan pandangan filsuf Jerman Friedrich Russell yang dianggap berlebihan. Tokoh ini menulis buku yang berjudul Principle de la Geographic Human pada tahun 1922. Faktor yang menentukan dalam kehidupan manusia yaitu tipe proses produksi yang ditentukan oleh manusia dari pilihan-pilihan yang diberikan oleh tanah, iklim, dan ruang pada suatu daerah. Lalu Jean Brances merupakan murid Vidal, melakukan pengembangan lebih lanjut paham gurunya, yaitu alam merupakan sumber dari berbagai kemungkinan yang dapat membantu manusia dalam berjuang hidup. Manusia menentukannya pilihannya atas berbagai macam kemungkinan yang tersedia. Dari sinilah awal mulanya muncul istilah posibilisme pada aliran tokoh Prancis. Selanjutnya, ilmu etnologi dan ilmu geografi. Ilmu etnoekologi merupakan sintetis dan adaptasi dari ilmu geografi dan ilmu lainnya. Hal ini karena menurut Richard Hartshorne yang dikutip Baihaqi Arif, hal ini menunjukkan bahwa ilmu geografi cakupannya sangat luas dan dapat dikatakan bahwa ilmu geografi sebagai kombinasi berbagai disiplin ilmu alam dan ilmu sosial, sehingga ilmu geografi sering disebut sebagai ibu atau induk ilmu pengetahuan. Karena ilmu geografi yang memiliki cakupan yang sangat luas, diperlukan suatu bidang yang menspesifikasikan ilmu-ilmu tersebut yang difokuskan pada fenomena-fenomena yang terjadi di ruang aktivitas manusia. Sehingga ilmu etnoekologi merupakan ilmu yang menjembatani ilmu alam, ilmu sosial, ilmu lingkungan alam, dan ilmu lingkungan masyarakat yang memfokuskan manusia sebagai aktor dalam aktivitas lingkungan alam. Lalu, menurut Risofen dalam Richard Hartshorne
yang disimpulkan Baihaqi Arif bahwa bidang kajian geografi tidak hanya mengumpulkan bahan-bahan yang kemudian disusun secara sistematik, tetapi harus dilakukan penghubungan bahan-bahan tersebut untuk dikaji sebagai akibat dari fenomena-fenomena di permukaan bumi yang memberikan sifat individualitas sesuatu wilayah. Sebab ruang lingkup geografi tidak sekedar fisik, melainkan juga termasuk fenomena manusia dan lingkungan lainnya. Tetapi kajian geografi ini merupakan kajian yang terlalu luas bagi suatu bidang ilmu. Perlu adanya bidang ilmu yang bisa mencakup hal tersebut, yaitu bidang ilmu yang mengkaji bagaimana manusia sebagai aktor utama dalam fenomena-fenomena tersebut. Manusia sebagai aktor utama inilah yang membedakan antara ilmu geografi dan ilmu etnoekologi, di mana ilmu geografi menurut Johnson lebih menyoroti fenomena-fenomena di permukaan bumi yang lebih difokuskan dari sisi lingkungan, tata ruang, dan tempat. Ilmu etnologi pada perkembangannya ini mencakup ke dalam usaha pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Ilmu etnoekologi tidak hanya membahas tentang suatu etnis, bangsa, penduduk, tetapi juga didukung oleh struktur geologi, iklim, mata pencaharian penduduknya, agama, ras, bahasa, sejarah, dan bentuk pemerintahan yang dijabarkan untuk dipahami di suatu wilayah. Kausalitas antara fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah merupakan hal yang terpenting dalam pembahasan ilmu etnoekologi. Ilmu etnoekologi lebih mengarahkan kepada cara berpikir dan menganalisis secara multiprosessual, yang artinya mahasiswa, siswa, peneliti, dan dosen dituntut menganalisis dan berpikir dalam berbagai jenis proses baik berupa fisik, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan religius. Lalu, konsep ilmu etnoekologi. Ilmu mengenai manusia dan masyarakat manusia yang dihubungkan dengan alam lingkungannya, yang pada awal mulanya dikembangkan oleh Friedrich Russell dengan konsep Lebensraum, merupakan konsep ilmu etnoekologi. Konsep ilmu etnoekologi berarti suatu wilayah tertentu memiliki karakteristik yang khas yang membedakan dari wilayah-wilayah lain yang di sekitarnya. Cakupan wilayah dalam hal ini ukurannya bersifat variatif, mulai wilayah yang sangat luas hingga wilayah yang terbatas. Bentuk-bentuk karakteristik khas tersebut dapat berupa aspek fisik atau aspek budaya, sehingga cakupan wilayah merupakan kompleksitas keruangan atau teritorial. Interrelasi dan interaksi keruangan berdasarkan kerangka penyebaran, kejadian, pertumbuhan, dan ekologi yang ada di permukaan bumi merupakan inti dari konsep ilmu etnoekologi. Pendekatan-pendekatan tersebut mampu mengungkapkan sifat karakteristik keruangan secara umum dari kelompok-kelompok manusia beserta lingkungannya. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan alam, lingkungan yang dibuat oleh manusia, dan lingkungan sosial yang terdiri dari kelompok manusia. Pengkajian faktor-faktor melalui pendekatan historik pada ilmu etnoekologi yaitu memperhitungkan proses perubahannya sehingga kita dapat memperkirakan proses perubahannya dan dapat juga melakukan prediksi fenomena yang kita amati. Interrelasi dan interaksi fenomena-fenomena keruangan seperti penyebaran dan derajat hubungannya menimbulkan sifat karakteristik yang sangat banyak. Masalah-masalah tersebut diperlukan suatu spesifikasi ciri khas pada homogenitas suatu wilayah yang kita kaji. Baik, kesimpulan atau ringkasan untuk bab 2 adalah etnoekologi adalah ilmu yang membahas mengenai hubungan yang erat antara manusia, ruang hidup, dan semua aktivitas manusia di bumi. Latar belakang pemikiran ilmu etnoekologi tersebut yaitu manusia sebagai objek kajian, ekologi dan determinisme alam, di mana tokoh-tokoh determinisme seperti Friedrich Russell, Alan Churchill Semple, dan Ellsworth Huntington. Tokoh-tokoh dari Prancis seperti Fidel de la Blache, Branhes, Sorre, Lelanau. Ilmu etnoekologi merupakan sintesis dan adaptasi dari ilmu geografi. Hal ini dikarenakan ilmu geografi cakupannya sangat luas. Karena ilmu geografi yang memiliki cakupan yang sangat luas, diperlukan suatu bidang yang
menspesifikasikan ilmu-ilmu tersebut yang difokuskan pada fenomena-fenomena yang terjadi di ruang aktivitas manusia. Sehingga ilmu etnoekologi merupakan ilmu yang menjembatani ilmu alam, ilmu sosial, ilmu lingkungan alam, dan ilmu lingkungan masyarakat yang memfokuskan manusia sebagai aktor dalam aktivitas lingkungan alam. Ya, selanjutnya bab 3, yaitu tentang interaksi dan adaptasi manusia dengan alam. Manusia dalam berinteraksi dengan alam akan melakukan adaptasi yang manusia lakukan dengan mengembangkan budaya untuk memudahkan dan mengatasi hambatan yang ada pada alam dan pilihan yang diberikan oleh alam. Manusia melakukan interaksi dan adaptasi dengan alam tidak terlepas dengan pembahasan materi. Yang pertama, ekologi manusia, ekologi budaya, ekologi dan adaptasi manusia, tumbuhan dan hewan. Yang pertama, 3.1 Ekonomi manusia. Ekologi manusia. Ekologi manusia dapat dilihat dari latar belakang fisik dan manusia dengan budayanya. Ilmu etnoekologi tidak hanya membahas aspek-aspek alami saja, tetapi juga aspek manusianya. Dengan ragam politis, ekonomis, sosiologis, politis, dan budaya, semua ragam dari aspek manusia tersebut dipahami dengan latar belakang lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Ekologi manusia terbentuk dari hidup yang berdampingan dan saling berkaitan antara unsur alam, yaitu iklim, cuaca, batuan, tanah, bentuk muka bumi, air, danau, laut, samudra, air tanah, sungai, tumbuhan, dan hewan. 3.2 Ekologi budaya. Pendekatan ekologi merupakan usaha mencapai ketetapan analisa mengenai hubungan antara aktivitas manusia, hubungan biologis, dan proses alam tertentu dalam satu analisa, yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan sistem ekologi, sehingga tugas ilmiah pada konsep ini adalah menyelidiki dinamika intern dari sistem-sistem serupa itu dan bagaimana prosesnya. Sistem itu berkembang dan berubah seperti yang dikemukakan oleh pendiri ekologi, yaitu Haeckel. Faktor-faktor ekologi sebagai tempat sumber daya alam sering nampak memberikan peranan yang dinamis di dalam perkembangan kebudayaan dan atau sebaliknya. Anggapan bahwa semua aspek-aspek kehidupan itu saling berhubungan secara fungsional dengan cara yang pasti menyebabkan Stewart mengisolasi aspek-aspek tertentu dari kebudayaan yang memiliki ikatan fungsional dengan alam. Aspek-aspek kebudayaan yang umum disebut inti kebudayaan, sedangkan aspek-aspek yang inti kebudayaan meliputi pola-pola sosial, politik, dan agama secara empiris memiliki hubungan yang erat. Unsur-unsur sekunder yang merupakan aspek kebudayaan selebihnya banyak ditentukan oleh faktor-faktor kultural historis. Perilaku dalam interaksi dan adaptasinya pada lingkungan alam dengan cara mengembangkan budaya. Hal ini nampak dalam teknik pertanian atau perkebunan, peralatan rumah tangga, pakaian, makanan, dan sebagainya. Perbedaan baik sedikit maupun banyak antara daerah satu dengan yang lainnya terlihat pada hal-hal yang nampak tersebut. Ada 4 aspek bentang alam budaya, yaitu 1. Sarana mobilisasi manusia dan barang. 2. Proses-proses khusus, contoh kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perairan. 3. Bentuk-bentuk struktural, contoh pemukiman masyarakat, lahan garapan, pertambangan, dan industri. Hasil-hasil dari kegiatan manusia, contoh pangan, sandang, kesehatan masyarakat, dan pemerintahan. Lalu 3.3 Ekologi dan adaptasi manusia. Secara naluri, semakin tinggi kemampuan manusia beradaptasi, maka akan semakin lama menempati suatu daerah. Tetapi semakin rendah kemampuan manusia beradaptasi maka akan meninggalkan tempat tersebut dan akan mencari tempat yang baru. Manusia melakukan migrasi dari daerah satu ke daerah lainnya secara alami sesuai dengan kemampuan adaptasi mereka. Hasil adaptasi manusia dapat berupa mata pencarian, perumahan, pakaian, peralatan rumah tangga, peralatan perkebunan, membuka lahan, dan lain sebagainya. 3.4 Bentuk adaptasi hewan, tumbuhan, dan manusia berinteraksi dengan alam.
Adaptasi dilakukan baik oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Adaptasi yang dilakukan berbeda satu dengan yang lainnya, dengan cara masing-masingnya khas. Perbedaan bentuk adaptasi dan interaksi ini membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. 3.5 Faktor lingkungan yang mempengaruhi manusia aktif melakukan berinteraksi dengan alam. Bentuk interaksi dan adaptasi manusia dengan alam yaitu adanya aktivitas manusia mengubah bentuk bentang alam di bumi ini, baik di lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, membuka ladang, melakukan domestikasi hewan tumbuhan, melakukan penghijauan, membuat bendungan, dan membuat sistem irigasi merupakan contoh bentuk interaksi dan adaptasi manusia. Endaljuni juga menyimpulkan bahwa manusia dalam hal ini tidak pasrah hanya pada kekuatan alam saja dan menanti memperoleh giliran untuk diubah oleh alam. Manusia berperan sebagai tokoh penting dalam aktivitas alam. Alam bukanlah pengendali manusia, tetapi sebagai kawan yang berdampingan dan jika perlu sebagai budaknya. Unsur-unsur lingkungan secara umum dibagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, unsur biotik, contoh tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. 2. Unsur abiotik, contoh iklim, relief, air, mineral. 3. Unsur geografis seperti letak lintang dan bujur, jarak antar daerah, dan luas daerah. Dan yang terakhir, unsur teknik, yaitu gedung, jaringan listrik, komunikasi, dan jaringan alam. 3.6 Paham-paham interaksi manusia dengan alam. Dirangkum dalam buku Endaljuni berjudul Pengantar Geografi untuk Mahasiswa dan Guru Sekolah. Paham-paham interaksi manusia dengan alam seperti inklusionisme dan eksklusionisme, determinisme, posibilisme, dan kultur environment alam memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu etnoekologi. Secara rinci, pemilikan paham tersebut yaitu yang pertama, A. Inklusionisme atau eksklusionisme. Ahli geografi dalam pengertian geography as human ecology melukiskan manusia sebagai bagian dari unsur di luar lingkungan abiotis dan lingkungan biotis. Menurut Elder, manusia sebagai makhluk biologis berinteraksi dengan alam. Manusia merupakan bagian dari tumbuhan dan hewan. Peran manusia pada ekologi sama seperti peran tumbuhan dan hewan di lingkungan. Dalam hal ini, manusia ada yang berperan sebagai parasit, predator, epifit, dan sebagainya. Paham yang menyebut bahwa manusia bagian di dalam alam disebut inklusionisme. Selanjutnya, B. Determinisme alam. Ruang aktivitas hidup manusia akan dipengaruhi oleh kondisi cuaca, iklim, musim, ketersediaan air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Tumbuhan dan hewan mempunyai peran pada pola menu makan dan kadar kalori serta protein penduduk suatu wilayah. Tingkat teknologi semakin tinggi yang dimiliki manusia, maka alam semakin mereka kuasai dan semakin kecil pengaruh lingkungan pada aktivitas manusia. Bangsa-bangsa primitif sangat dipengaruhi lingkungan, bahkan lingkungan alam sangat mempengaruhi aktivitas mereka. Paham determinisme alam berbunyi, alam menentukan segalanya pada manusia. Paham dipelopori oleh Frederick Churchill dan penganutnya Alan Kurzweil Sempol dari Amerika dan dengan antropogeografinya merendahkan budaya manusia atau keinginan manusia yang tak terbatas karena yang diagungkannya adalah kekuatan alam. Selanjutnya, teori pengaruh iklim terhadap peradaban. Menurut Bayhaqi Arif bahwa Ellsworth Huntington adalah seorang ahli geografi Amerika, aktif menulis berbagai buku ternama dan teori tergolong brilian dan fantastik. Inti teori-teorinya itu terdapat dalam 3 buku, yaitu The Pulse of Asia, Palestine and its Transformation, Civilization and Climate. D. Posibilisme. Paul Vidal de la Blache, seorang geograf Prancis yang menunjukkan alam memberikan berbagai kemungkinan sebagai suatu
pilihan, manusia dapat melakukan pilihan yang ditentukan oleh kebudayaan berdasarkan tawaran yang diberikan oleh alam. Paham ini muncul sebagai reaksi pada paham determinisme alam dari Latzel. Alam hanya menawarkan berbagai kemungkinan dan batas-batasnya untuk lahirnya suatu budaya. Budaya dalam hal ini semua hasil daya dan usaha manusia dalam mengubah alam agar menjadi peradaban sehingga dapat digunakan dalam aktivitas kehidupan manusia. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan teknologi, semakin tinggi kemampuan manusia menguasai alam dan semakin kecil pengaruh lingkungan dalam kehidupan manusia. Manusia mengolah sumber daya alam dengan budaya yang dimilikinya. Cultural environment. Kebudayaan mempengaruhi keadaan alam. Hal ini terlihat dalam kehidupan perkotaan modern. Masyarakat di perkotaan modern banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan seperti pabrik, toko, bengkel, kantor, sekolah, dan gedung yang sudah dimodifikasi seperti alat penyejuk ruangan, fasilitas air, dan lain-lain yang tidak berhubungan langsung dengan alam. Menurut GBAF Mayor Pollack, kondisi demikian, natural environment didesak menjadi cultural environment. Fasilitas di atas dibuat oleh manusia di muka bumi ini dan tidak memperhatikan kondisi alam sekitarnya. Maka, rangkuman dari bab ini adalah gambaran bentuk interaksi dan adaptasi manusia dengan alam dijelaskan dengan dalam teori-teori yaitu inklusionisme, yaitu merupakan teori bagaimana menjelaskan bahwa manusia bagian di dalam alam. Yang kedua, eksklusionisme merupakan teori yang menggambarkan dengan mengibaratkan alam jika dilihat dari sudut pandang di luar dari bagian manusia, dipandang sebagai kawan atau berdampingan, yaitu dapat diatur dengan manusia dan ilmu teknologi untuk kesejahteraan dan keinginan manusia atau lawan. C. Determinisme alam merupakan suatu paham yang menjelaskan bahwa suatu aktivitas yang ada di muka bumi ini yang mengendalikan alam. D. Posibilisme merupakan paham sebagai reaksi pada paham determinisme alam dari Latzel. Paham ini menyebutkan bahwa alam tidak menentukan budaya manusia. Alam hanya menampakkan berbagai kemungkinan dan batas-batasnya untuk lahirnya suatu budaya. Dan yang terakhir, cultural environment merupakan paham yang menjelaskan bahwa kebudayaan mempengaruhi keadaan alam. Hal ini terlihat dalam kehidupan perkotaan modern. Selanjutnya, bab 4, yaitu pendekatan kajian bidang etnoekologi. Pendekatan kajian ilmu etnoekologi diadaptasi dari Nursyid Soatmadja yang disimpulkan by Haki Arif, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan sejarah, dan pendekatan sistem. 4.1 Pendekatan keruangan. Spatial approach merupakan pendekatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Ilmu etnoekologi yang mengedepankan pendekatan aktivitas manusia diarahkan pada bagaimana aktivitas manusia yang dilakukannya dengan pertanyaan utama, bagaimana kegiatan manusia atau penduduk di suatu wilayah atau daerah yang bersangkutan. Pendekatan spatial approach mengenai aktivitas manusia ini juga dikaji penyebarannya, interrelasinya, dan deskripsinya dengan fenomena-fenomena alaminya. Untuk kajian regional dikaji karakteristik tertentu yang membedakan dari region-region lain dengan memfokuskan persamaan dalam wilayah itu secara intern. 4.2 Pendekatan ekologi. Ekologi approach merupakan pendekatan yang kajian dalam analisis suatu fenomena ekologis yang difokuskan pada hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alamnya, daerah pemukiman, daerah pertanian, daerah perindustrian, daerah perkotaan, dan lain-lain merupakan sebagai suatu bentuk ekosistem dari pandangan ekologis yang merupakan hasil interaksi penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan alam. Lalu 4.3 Pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan perkembangan dinamis dari suatu interaksi manusia dengan alam berdasarkan proses kronologis dengan memahami kurun waktunya.
Menurut Baihaqi Arif, dengan memahami dimensi sejarah atau kronologis, kita tidak hanya dapat mengkaji perkembangannya, melainkan dapat pula melakukan menduga proses, fenomena, atau masalah tersebut pada masa yang akan datang. Pemahaman kesimpulan di atas bahwa etnis Jawa memiliki karakteristik suka berjalan keras, terbuka, dan mempunyai semangat kerja yang tinggi berdasarkan tabel yang saya baca. Dan yang keempat, yaitu 4.4, pendekatan sistem. Pendekatan sistem, hal ini dapat dianalogikan bahwa suatu ruang yang merupakan suatu kebulatan pada hakikatnya merupakan suatu sistem keruangan. Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri bagian-bagian yang berkaitan antara komponen dan mempunyai tujuan dalam suatu lingkungan yang kompleks. Berdasarkan definisi sistem yang dikemukakan oleh Schröd dan Voigt, unsur-unsur penting dalam sistem adalah unsur-unsur yang berkumpul. Unsur-unsur tersebut mempunyai hubungan. Masing-masing unsur bekerja secara bersama dan saling terkait serta mendukung ataupun bekerja secara sendiri, baik secara teratur maupun tidak. Semua bagian diarahkan untuk tujuan sistem. Bisa terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Perubahan iklim dan model sistem waktu pertanian masyarakat lokal etnis Jawa dan Sunda. Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim, suhu udara dan curah hujan dalam jangka panjang yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam adaptasi dan berinteraksi dengan alam yang menghasilkan gas rumah kaca, sehingga terjadi musim hujan dan musim kemarau yang tidak menentu dan tidak sesuai dengan periode waktu seperti biasanya. Jadi rangkuman dalam bab ini adalah pendekatan kajian tersebut meliputi yang pertama, pendekatan keruangan merupakan pendekatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyebaran, interrelasi, dan deskripsi. Dan yang kedua, pendekatan ekologi merupakan pendekatan yang kajian dan analisis sesuatu fenomena ekologis yang difokuskan pada hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Kemudian pendekatan sejarah merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan perkembangan dinamis dari suatu kajian, suatu interaksi manusia dengan alam berdasarkan proses kronologis dengan memahami kurun waktunya. Dan yang terakhir, pendekatan sistem. Hal ini dapat dianalogikan bahwa suatu ruang yang merupakan suatu kebulatan pada hakikatnya merupakan suatu sistem ruang aktivitas manusia. Selanjutnya, bab 5, yaitu kehidupan manusia. Manusia sebagai objek kajian dalam pembahasan ilmu etnoekologi memiliki faktor-faktor yang banyak yang mempengaruhi kehidupannya. Faktor-faktor tersebut bisa bersumber dari dalam individu maupun dari luar individu manusia itu sendiri. 5.1, faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut Mayor Pollack, faktor penting yang mempengaruhi kehidupan manusia yaitu warisan biologis atau heredity, 2. Keadaan alam sekitarnya, 3. Warisan sosial. A. Warisan biologis. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia sebagai makhluk biologis disebut Homo sapiens karena memiliki kelebihan dari makhluk hidup lainnya. Jika ditinjau dari warisan biologis, manusia memiliki bakat untuk belajar sebagai dasar untuk pertumbuhan. Kebudayaan merupakan hasil dari bagian dari belajar mengajar. Bakat memerlukan arahan, pengajaran, dan latihan. Manusia juga disebut Homo faber, yaitu makhluk yang dapat membuat dan mempergunakan alat untuk melakukan menyesuaikan diri. Homo loquens, yaitu makhluk yang dapat berbicara dan berkomunikasi. Homo socialis, yaitu makhluk yang dapat bermasyarakat. Homo economis, yaitu makhluk yang dapat berusaha. Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Artis kreator, yaitu makhluk yang dapat menciptakan kesenian untuk menyatakan kesadaran estetikanya. Homo delegens, yaitu makhluk yang dapat menyerahkan tugas kepada manusia yang lainnya. Homo legatus, yaitu makhluk yang mewariskan budaya.
baik keadaan alam sekitarnya. Manusia harus melakukan adaptasi pada alam. Kemampuan adaptasi tersebut oleh manusia dikembangkan melalui kebudayaan yang pada akhirnya membentuk suatu peradaban manusia. Kebudayaan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh keadaan alam. Keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh warisan sosial yang dimiliki oleh manusia. Alam tidak hanya mempengaruhi budaya, tetapi sebaliknya budaya juga mempengaruhi alam. C. Warisan sosial. Warisan sosial diserahkan melalui kelompok manusia. Kelompok manusia tersebut dimulai dari keluarga, kemudian dilanjutkan pada tetangga atau kenalan, teman dalam satu kelompok, dan selanjutnya berkembang ke kelompok yang lebih besar. Manusia di dalam kelompoknya dihadapkan pada lingkungan, persepsi, nilai-nilai, dan lain-lain. Selanjutnya, D. Peranan kelompok manusia. Manusia sebagai homo sosialis selalu membutuhkan manusia lain dalam mengembangkan kebudayaan mereka. Cerita mengenai development menunjukkan peran kelompok dalam individu manusia merupakan hal yang penting. Menurut Ridwan Effendi dan Eli Malihah, fase-fase perkembangan setelah manusia lahir sangat memerlukan manusia lain dengan dimulainya memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan. Berikut ini merupakan fase-fase perkembangan manusia. Yang pertama, fase bayi dan anak-anak. 2. Fase anak-anak. 3. Fase remaja. 4. Fase setengah baya. 5. Fase usia tua. 5.2. Lingkungan sebagai tempat aktivitas manusia. Lingkungan alam pada suatu wilayah terdiri atas permukaan lahan, hidrologi, permukaan air di wilayah itu, flora dan fauna yang tinggal di dalamnya, lapisan tanah yang menutupi permukaan itu, dan atmosfer yang ada di atasnya. Unsur biotik dan abiotik tersebut menjadi suatu sistem lingkungan yang kompleks. 5.3. Iklim sebagai faktor lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia. Manusia dalam fase kehidupannya tidak akan terlepas oleh pengaruh iklim. Iklim menurut Ensiklopedia Indonesia adalah keadaan rata-rata dari cuaca di suatu daerah dalam periode tertentu. Keadaan variasi dari tahun ke tahun dan keadaan ekstrimnya. Unsur-unsur yang menggambarkan keadaan cuaca atau iklim meliputi suhu udara, kelembapan udara, angin, curah hujan, penyerahan matahari. Klasifikasi iklim dibuat untuk menggambarkan dan membedakan iklim yang ada di permukaan bumi sebagai tempat aktivitas manusia. Klasifikasi iklim dibedakan berdasarkan pada faktor-faktor alam yang berbeda. 5.4. Pengaruh faktor iklim terhadap persebaran flora dan fauna. Suhu dan kelembapan udara mempunyai pengaruh pada proses perkembangan fisik flora dan fauna. Sinar matahari diperlukan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis dan metabolisme tubuh bagi beberapa jenis hewan. Angin mempunyai peran pada proses penyerbukan dan atau penyebaran beberapa biji-bijian sehingga mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap persebaran flora. 5.5. Pengaruh faktor biotik pada persebaran flora dan fauna. Salah satu contoh adalah burung. Burung yang memakan biji-bijian yang dihasilkan oleh tanaman banyak didatangi burung saat tanaman tersebut berbuah. Pohon beringin merupakan salah satu tanaman yang disukai burung. Burung tersebut memakan biji beringin yang telah matang, lalu burung tersebut menyebarkan tanaman beringin melalui biji yang masuk ke dalam tubuh burung lalu keluar bersama kotorannya. Pencernaan burung ternyata tidak mampu memecah kulit keras biji-biji tertentu sehingga biji tersebut keluar bersama kotoran. Biji yang keluar bersama kotoran tersebut apabila berada di habitat yang cocok akan tumbuh menjadi tanaman baru. Maka rangkuman dari bab ini adalah manusia sebagai objek kajian dalam ilmu etnoekologi. Manusia dalam interaksinya dengan alam memiliki faktor dalam kehidupannya, yaitu warisan biologi, keadaan alam sekitarnya, dan warisan sosial. Dan terakhir, kelompok manusia. Kehidupan manusia ini tidak terlepas dari pengaruh faktor biotik dan abiotik di mana manusia tumbuh dan berkembang, seperti iklim, ketinggian tempat, dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, bab 6, yaitu contoh kasus fenomena-fenomena ilmu etnoekologi.
Pengalaman yang dirasakan oleh petani saat proses dilakukannya modernisasi pertanian dengan diterapkan revolusi hijau membawa dampak negatif baik dari ekologi, ekonomi, dan dari kedua hal tersebut. Hal ini menyebabkan generasi yang lebih muda pun akan memperoleh dan menerapkan pengetahuan baru serta produk-produk instan berupa bibit hibrida, pupuk anorganik, insektisida, pestisida, dan herbisida dari pengusaha tersebut. 6.1 Pestisida pada pengelolaan agroforestry. Pada tahun 70-an, transformasi budaya pertanian lokal dimulai. Gerakan revolusi hijau dicanangkan oleh pemerintah saat itu untuk meningkatkan usaha tani dengan sistem monokultur dan mengintensifkan input kimia atau pupuk anorganik sintetis dan pestisida kimia sintetis. Pola pertanian tersebut saat ini menimbulkan dampak negatif secara ekologis, ekonomi, dan sosial. Konsep revolusi hijau di Indonesia dikenal dengan panca usaha tani, yaitu penyuluhan atau pendidikan kepada tani, 2. Pemilihan bibit unggul, 3. Perbaikan dan peningkatan pengairan, 4. Pembasmian hama, 5. Pemupukan. Selanjutnya, transformasi unsur-unsur budaya agroforestry untuk kembali ke alam, back to nature, melanda sebagian besar warga di dunia dan Indonesia. Transformasi ini mampu memberikan sebuah peluang besar untuk komoditas-komoditas agroforestry lokal dalam menghadapi kesepakatan perdagangan bebas. 6.2 Kasus penggunaan pestisida kimia sintetis. Pada tahun 1987, wortel, kentang, kubis, bawang merah, tomat, dan kubis dari berbagai tempat budidaya sayuran di Jawa Barat dan Jawa Tengah diketahui memiliki residu yang melampaui batas maksimal, menunjukkan bahwa kadar residu pestisida yang terkandung dalam bahan pangan Indonesia sangat memprihatinkan. Informasi yang bersumber dari surat kabar Kompas bulan Mei 1993 bahwa DDT, dichlorotrichloroethane insektisida yang sudah dilarang oleh pemerintah tahun 1991 ternyata masih mampu menimbulkan residu yang tinggi pada buah tomat dengan kadar 0,5780 ppm. Kemudian pestisida kimia sintetis dan penggunaannya di Indonesia. Beberapa jenis pestisida yang disebutkan The Forest Service US biasa digunakan dalam pengelolaan agroforestry di luar negeri, yaitu herbisida, lalu feromon, fungisida. Berkenaan dengan tingkat berbahayanya pestisida, beberapa jenis pestisida yang mengandung bahan aktif berbahaya telah dilarang menurut Kemen Pertanian tahun 2001, yaitu pestisida sintetis dalam penggunaannya terbatas seperti aluminium fosfisida, dichlorobos, paraquat diklorida, metidation, seng fungisida, endosulfan, magnesium fosfida, metil bromida. B. Pestisida organik dan anorganik. Bahan-bahan anorganik yaitu bahan-bahan kimia sintetik yang sering digunakan mengendalikan hama penyakit dan untuk meningkatkan hasil produksi memberikan dampak negatif pada lingkungan. Masyarakat pada umumnya saat ini menggunakan pestisida kimia sintetik untuk mengendalikan hama. Mereka beranggapan bahwa menggunakan pestisida kimia sintetik paling cepat dan efektif dalam membasmi hama penyakit. Pestisida kimia sintetik yang banyak digunakan pada aktivitas usaha tani. Zat kimia ini larut dalam lemak dan jaringan lemak sehingga mudah berpindah dari lingkungan ke jaringan lemak yang ada pada hewan. Zat kimia ini tidak mudah mengurai dan akan tetap menjadi racun meskipun berada lama di lingkungan. Zat kimia sulit mengurai dan mudah berpindah pada jaringan lemak. Inilah menyebabkan racun ini terkonsentrasi yang menghadap pada tumbuhan, hewan, dan manusia. C. Biopestisida banyak dikembangkan saat ini.
memiliki kelebihan dibandingkan dengan pestisida kimia sintetik, yaitu tidak menyebabkan terbunuhnya organisme yang tidak ditargetkan, tidak meninggalkan residu atau mudah terurai di lingkungan, dan tidak berbahaya bagi organisme lainnya, terutama bagi manusia. 1. Pestisida jenis mikrobial, yaitu bakteri, fungi, virus, dan protozoa merupakan mikroorganisme yang terkandung pada jenis insektisida ini. Pestisida jenis mikrobial pada umumnya banyak dimanfaatkan dan dipakai, yaitu jenis bakteri Bacillus thuringiensis, virus, dan fungi. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk menyerang dan penyebaran pada organisme sasaran lebih intensif daripada mikroorganisme lainnya. D. Pestisida jenis protektan bagian integral tanaman atau PBIT. Pestisida jenis ini merupakan pestisida yang dimasukkan ke dalam tanaman atau disebut tanaman transgenik. Pestisida biokimia. Pestisida jenis ini merupakan pestisida dengan bahan pada prosesnya terjadi secara alami yang mampu mengendalikan hama dan dengan cara non-toksik. Bahan-bahan insektisida biokimia misal feromon seks dan berbagai macam ekstrak tanaman yang menarik hama serangga. Pestisida organik tumbuhan. Penggunaan pestisida organik yang dimiliki oleh masyarakat lokal di Indonesia memiliki nilai ekonomi partisipatif. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat menggunakan ilmu, teknologi, dan bahan-bahan yang ada pada masyarakat tersebut yang tidak tergantung input dari luar daerah tersebut. 6.3 Standarisasi pestisida sebagai penjaminan mutu agroforestry organik. Standarisasi mampu meningkatkan nilai jual komoditas-komoditas agroforestry dan suatu usaha melakukan perlindungan non-tarif terhadap komoditas-komoditas lokal yang diperdagangkan untuk menghadapi kesepakatan perdagangan bebas. Standarisasi kegiatan produksi komoditas agroforestry lokal diharapkan mampu memperkuat komoditas-komoditas yang dihasilkan dan mempunyai pasar yang diminati oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Hal ini karena dengan dilakukan standarisasi memberikan jaminan kepada masyarakat lokal dan dunia bahwa aktivitas agroforestry yang dilakukan masyarakat lokal menghasilkan komoditas yang berkualitas. Jadi rangkuman pada bab ini adalah modernisasi pertanian dengan diterapkan revolusi hijau membawa dampak negatif baik dari yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Pemerintah saat ini mencanangkan Go Organik 2010 untuk mengurangi dampak negatif dari diterapkannya revolusi hijau. Inti dari permasalahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah rusaknya ekosistem disebabkan ketidakseimbangan yang terjadi pada siklus unsur hara dan rantai makanan yang kompleks. Sekian membaca e-book referensi mata kuliah Ekologi Geografi 2019. Mohon maaf banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Artia Saufi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.